Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sekali. Ini kopinya dari ini nih, kopinya dari Klik. Kopinya dari Klik. Ini lagi rame-rame ya orang membahas tentang AI, Artificial Intelligence, dan AI memang sudah masuk di dalam berbagai domain aplikasi. Nah, pertanyaannya yang diucapkan kepada saya atau ditanyakan kepada saya adalah, Pak, AI di bidang cyber security itu gimana, Pak? Nah, jadi tentu saja dalam kacamata saya ya, AI itu adalah sebuah tools, maka dia bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan ya. Jadi mau dibuat kebaikan atau kejahatan. Kita lihat yang jahat-jahatnya dulu aja ya. Yang jahatnya dulu. Nah, orang rame-rame kan pada pakai ChatGPT ya. Baru ini ada versi baru nih, baru di launching ya. Atau kompetitornya Gemini atau Gemini ya, atau Bard, Bing dan seterusnya ya. Bard, Bing, Bung. Nah, mereka sekarang banyak orang yang mulai menggunakan itu untuk melakukan prompting untuk mengenerate script untuk melakukan, kalau kita sebut attack ya. Jadi misalnya coba generate script untuk melakukan port scanning gitu misalnya, atau buat script untuk melakukan brute force attack terhadap sesuatu gitu dengan menggunakan tools tertentu. Nah, prompting itu menggantikan fungsi search engine ya. Kalau dulu kita kan cari search engine, cari misalnya attack terhadap SSL, cari dulu di internet. Terus kemudian kita lihat proof of concept-nya gitu. Nah, itu berarti menunggu seseorang sudah melakukan sesuatu gitu kan ya. Dengan itu terus kemudian adalah mungkin di dark web atau exploit-exploitnya. Kalau ini dengan ini berarti exploitnya bisa di-generate on the fly ya. Pada saat itu juga, jadi ketika ada kebocoran baru atau vulnerability baru, kemungkinan ya bisa di-generate ide-ide dengan menggunakan ChatGPT. ChatGPT maksudnya kalau saya sebut ChatGPT itu dan kawan-kawannya ya, Gemini, Bard dan seterusnya gitu ya. Tapi kan tergantung nih ya, tergantung dari contoh-contoh yang ada ya. Apakah kemudian AI ini bisa lebih kreatif untuk mengenerate ya potensi attack baru. Nah, kita belum tahu. Ya, itu jadi intinya adalah menggunakan large language model untuk mengenerate script tools atau apalah ya untuk melakukan attack ya. Baik untuk kelemahan yang sudah ada ataupun yang baru-baru. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang sudah kebayang adalah melakukan phishing secara personalisasi. Kalau dulu phishing itu dilakukan secara bulk gitu ya, dilakukan kemana-mana secara bulk sehingga orang bisa kedeteksi gitu ya. Sekarang dia lebih personalisasi. Memang jadinya di-generate-nya satu persatu ya. Tapi kan dengan menggunakan tools seperti AI ini, dia bisa men-generate satu persatu dengan lebih mudah ya, lebih personalisasi. Selamat pagi Pak Budi, apa kabarnya, gimana? Wah gitu ya. Kalau orang mungkin kalau ntar selamat pagi, enggak juga ya. Kalau anak-anak muda mungkin lagi, oi, kemana oi? Selamat pagi oi, entah apa. Atau bahkan bisa mengenerate pengantarnya dengan bahasa daerah, entah ya. Anyway, personalisasi dengan melakukan itu ya. Nah, itu mungkin ada banyak lagi contoh-contoh. Nah, sekarang karena waktunya terbatas ya, kita ngomong-ngomong ide-ide dulu. Bisa juga digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Contoh yang sudah terjadi ini adalah melakukan deteksi malware ya, melakukan deteksi malware. Nah, ini yang dilakukan oleh mahasiswa saya. Mendeteksi malware dalam urusan, karena gini, malware itu kan kalau malware intinya gini, kalau ada malware, malicious software, ransomware, segala macam virus gitu ya. Itu kan pada prinsipnya kita bisa mendeteksi dengan dua cara. Satu adalah dengan menggunakan signature yang sudah ada ya, dua kejadian. Oh, kalau virus ini atau malware ini tanda-tandanya adalah ini. Tanda-tandanya itu adalah itu. Kalau kita nggak punya
database tanda-tandanya itu atau signature-nya itu yang kita nggak bisa mendeteksi. Bagaimana kalau tandanya diubah? Misalnya ada satu malware yang dia melakukan mutasi sendiri atau diubah oleh seseorang, kan berarti signature-nya atau tandanya itu berubah. Jadi dia dianggap bukan malware. Nah, maka biasanya untuk malware-malware yang berubah-berubah ini agak susah mendeteksinya, tetapi orang membuat algoritma ya, heuristik lah ya, itu untuk memprediksi kemungkinan ini malware. Nah, yang di sisi itulah yang kemungkinan AI menjadi lebih baik ya, karena dia bisa melakukan bukan sorting ya, memahami data yang banyak dari contoh-contohnya, kemudian dia mungkin menggeneralisir, bisa digunakan untuk menggeneralisir kemungkinan ini adalah malware juga kemungkinan. Mungkin saya nggak yakin 100%, 87% ini malware. Bisa jadi begitu ya, mengenai itu ya. Yang berikutnya lagi ya, dia juga bisa mengenerate dataset baru untuk contoh kasus ya. Karena problem dengan malware itu adalah gini, contohnya datasetnya tuh sedikit sehingga kita jadi susah ya kalau untuk buat contoh tuh sedikit susah. Karena terbatas datasetnya. Nah, bagaimana kita memperbanyak contoh-contohnya itu dengan menggunakan AI yang memberikan contoh-contoh ini kemungkinan dataset. Jadi datasetnya sebenarnya bukan dataset asli ya, tapi di-generate oleh malware karena memang ada kebutuhan melakukan itu gitu. Nah, itu yang kami lakukan juga ya. Jadi kita memprediksi malware in the future. Ininya gimana? Sebenarnya bukan ini ya. Latar pemikirannya adalah banyak malware yang di-generate atau dihasilkan oleh tools yang sama. Sehingga kalau tools yang sama dia tentunya akan menghasilkan ciri-ciri khas juga yang sama ya. Jadi misalnya toolsnya namanya A, malware generator A gitu kan ya. Kalau dia menghasilkan malware 1, malware 2, malware 3. Malware 1, 2, 3 itu mungkin memiliki ciri-ciri kesamaan, ada yang samanya ya antara 1 dengan 2 dan 3 karena toolsnya sama. Ya. Nah, itu yang diambil asumsi seperti itu. Nah, jadi inilah hasilnya lumayan lah, karya mahasiswa saya itu masih S3, masih dalam perjuangan, sedikit lagi mau selesai. Gitu ya. Jadi ini hanya sekedar cerita, ini belepotan, harus minum kopi dulu nih. Ini baru sekedar cerita fungsi AI di dalam cyber security. Baik digunakan untuk kejahatan, keburukan maupun kebaikan. Gitu ya. Jadi kita memang harus banyak-banyak ngopi. Hubungannya apa-apa nggak ada memang. Kopi ini adalah kebaikan bagi saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.